Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Ali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara mengerjakan modul PPG di ruang GTK. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengikuti pembelajaran, Bapak Ibu pastikan dulu untuk akun belajar ID-nya sudah dapat terkoneksi dengan ruang GTK. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu membuka ruang GTK, kemudian Bapak Ibu silahkan lihat pada menu sertifikasi pendidik. Nah, menu sertifikasi pendidik ini akan muncul pada tanggal 3 Juni ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum tanggal 3 Juni itu belum muncul Bapak Ibu ya. Nah, untuk pembelajaran itu nanti akan pada 6 Juni 2025 Bapak Ibu ya. Kemudian silahkan klik Bapak Ibu sertifikasi pendidik. Nah, setelah Bapak Ibu klik sertifikasi pendidik, di sini Bapak Ibu silahkan pastikan data Bapak Ibu sudah benar ya. Sudah benar. Jika sudah benar, maka silahkan klik ya data sesuai. Dan juga jika data tidak sesuai, silahkan klik data tidak sesuai. Kemudian perbaikannya, Bapak Ibu silahkan hubungi operator Dapodik, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan guru di menu sertifikasi pendidik ya? Yang pastinya yang pertama di sini mempelajari modul pembelajaran, kemudian mengerjakan post-test, kemudian di sini mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, jadi di sini ada tiga hal yang harus Bapak Ibu kerjakan di menu sertifikasi pendidik. Kemudian baru Bapak Ibu bisa mendaftarkan ujian ya ataupun UKP PPG sesuai dengan jadwal yang akan dibuka nantinya. Nah, Bapak Ibu, pada tahun 2025 ini ada sedikit perubahan ataupun penyempurnaan ya. Nah, jadi di sini modulnya ada tiga Bapak Ibu ya. Jadi tidak lima Bapak Ibu. Jadi hanya tiga modulnya di sini kita lihat. Yaitu yang pertama pembelajaran sosial emosional. Ini ada 4 unit pembelajaran ya. Dengan durasi waktu itu 6 hari. Kemudian di sini ada filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Ini ada 3 unit pembelajaran dengan waktu 4 hari. Dan di sini ada asesmen dan layanan bimbingan dan konseling. Nah, ini ada 5 unit dan juga waktunya itu selama 8 hari. Nah, jadi di sini Bapak Ibu akan belajar itu dengan durasi 18 sampai dengan 43 hari Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ada 18 hingga 43 hari. Nah, jadi di sini Bapak Ibu silahkan kerjakan dan tidak perlu untuk terburu-buru Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, untuk modul satu ini, yaitu modul satu yang ini Bapak Ibu ya, untuk PSE, ini diselesaikan dalam 8 hari. Nah, ini minimalnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti silahkan sesuaikan Bapak Ibu. Ini salah Bapak Ibu ya, ini seharusnya 8 hari. Ini nanti disesuaikan saja Bapak Ibu. Kemudian di sini ada modul 2, itu diselesaikan dalam 6 hari. Kemudian modul 3 itu diselesaikan dalam 4 hari. Nah, maksudnya ini adalah Bapak Ibu waktu minimal ya. Nah, jadi jika lebih dari 8 hari, itu tidak akan terkunci lagi Bapak Ibu ya, akan tetap terbuka sampai dengan Bapak Ibu selesai dengan pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir harus terburu-buru dalam 8 hari, itu tidak Bapak Ibu ya. Jadi 8 hari, 6 hari, dan juga 4 hari ini adalah waktu untuk minimal Bapak Ibu untuk pembelajaran ya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu bisa lebih bagus ya. Jadi Bapak Ibu dengan teliti dalam belajar. Kemudian setelah 8 hari ini akan Bapak Ibu terbuka ke modul 2. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah membuka modul 2, setelah 6 hari kemudian itu akan terbuka modul yang ketiga ya. Nah, kemudian seperti itu Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu ingin memilih modul 3 terlebih dahulu ya. Jadi setelah 4 hari itu akan terbuka modul yang kedua ini Bapak Ibu. Nah, jadi kedua modul ini akan terbuka. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih yang mana duluan ingin dikerjakan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lihat peserta dapat bebas memilih modul mana yang ingin diselesaikan dahulu. Namun tetap dengan limitasi waktu yang sudah diberikan minimal 18 hari dan diharapkan selesai dalam 43 hari. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Nanti jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya untuk cara mengerjakan modul di menu sertifikasi pendidik ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada tiga pilihan. Ini Bapak Ibu nanti silahkan dipilih yang mana saja ya. Untuk Bapak Ibu pilih untuk dapat dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memilih pembelajaran sosial dan emosional. Nah, jadi ketika diklik ini Bapak Ibu silahkan klik ya di pembelajaran sosial emosional karena saya ingin kerjakannya secara berurutan saja. Nah, jadi di sini akan muncul keterangan Bapak Ibu ya. Apakah Anda memilih modul ini? Dengan membuka modul ini, maka modul lain akan terkunci ya. Dan akan tersedia lagi pada 7 November 2025. Ini estimasinya Bapak Ibu ya. Ini bukan tanggal seperti ini. Nanti akan terkunci Bapak Ibu ya. Modul lain akan terkunci. Nah, jadi akan disertakan juga tanggalnya akan terbuka lagi pada tanggal berapa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jika Bapak Ibu di sini mau memilih, ya saya yakin ya. Nah, di sini saya langsung saja pilih ya saya yakin. Nah, ketika saya sudah memilih ini, modul lain itu akan terkunci Bapak Ibu ya dan tidak akan dapat diakses setelah tanggal yang disertakan tadi yaitu pada tanggal 7 November. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini tidak sampai bulan 11 Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja. Nanti kita sesuaikan dengan yang sudah di ini tadi ya. Misal 6 hari berarti 6 hari kemudian akan terbuka modul yang lain. Nah, jadi di sini untuk pembelajaran sosial emosional, di sini ada beberapa pelatihan yang harus Bapak Ibu pelajari dan juga selesaikan. Nah, di sini ada 4 ya. Satu, 2, 3, 4. Nah, jadi semuanya ini Bapak Ibu harus Bapak Ibu selesaikan, Bapak Ibu harus pelajari ya. Nah, ini saya contohkan, saya klik dulu yang pertama di sini. Pentingnya CASEL ya, ataupun CASEL ya di sini. Nah, jadi di sini akan ada materi lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa materi sampai dengan aksi nyata yang Bapak Ibu harus pelajari dan kerjakan tugas-tugasnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu silahkan klik naskah akademik. Kemudian silahkan dibaca. Kemudian ini ada pengantar dan refleksi. Ini juga silahkan dibaca. Nah, ketika kedua dokumen ini sudah Bapak Ibu baca dan juga pelajari, kemudian langkah selanjutnya nanti Bapak Ibu akan melakukan latihan pemahaman terhadap dua dokumen yang sudah Bapak Ibu pelajari. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membuka naskah, di sini akan tercentang warna hijau nanti ya. Nah, di sini juga warna hijau. Kemudian jika Bapak Ibu sudah melakukan latihan pemahaman, ini juga nanti akan tercentang hijau. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu ya, kita klik latihan pemahaman di sini. Nah, jadi Bapak Ibu di sini silahkan jawab ya untuk latihan pemahaman ini tidak banyak soalnya. Bisa jadi satu, soalnya bisa jadi dua, tiga, empat, ataupun lima ya. Nah, di sini kita lihat ya tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk program. Nah, ini silahkan dijawab ya sesuai dengan yang sudah dipelajari. Kita klik jawab ya di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini jawabannya saya salah Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini bisa tahu jawaban yang benar dan ini tidak mempengaruhi nilai untuk Bapak Ibu ujian nantinya ya. Nah, ini hanya sekedar untuk Bapak Ibu pelajari saja ya, Bapak Ibu ya. Kemudian sih Bapak Ibu silahkan klik jawab ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa ulangi untuk menjawab soalnya. Nah, jadi setelah Bapak Ibu selesai, itu nanti akan ada notifikasi ya, selamat latihan pemahaman selesai. Nah, silahkan pelajari konten yang ada di aktivitas terlebih dahulu agar dapat mengisi refleksi. Kita di sini klik kembali ke materi. Nah, ini kan kita sudah lakukan ya, Bapak Ibu ya. Ini juga latihan pemahaman sudah kita lakukan. Sekarang waktunya Bapak Ibu di sini mengisi cerita reflektif ya. Nah, jadi kita langsung saja di sini mengisi cerita reflektif. Nah, di sini untuk cerita reflektif Bapak Ibu guru sebelum mengajar, bagaimanakah cara Anda mengidentifikasi emosi diri dan menjaga relasi dengan orang lain sehingga penerapan CASEL dapat dilaksanakan dengan baik ya. Nah, di sini minimal 50 karakter Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan
menulis sebanyak 50 karakter, kemudian Bapak Ibu silahkan klik simpan di sini Bapak Ibu ya. Silahkan klik simpan. Nah, jadi setelah Bapak Ibu klik simpan, nanti akan tercentang hijau semuanya seperti ini ya. Nah, untuk materi yang pertama, ini Bapak Ibu sudah selesai Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan di sini lanjutkan ke materi selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi cara mengerjakannya juga sama Bapak Ibu seperti yang materi di atas. Ini silahkan dilanjut saja sampai dengan aksi nyata di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu saja, tidak terlalu rumit untuk pembelajaran di dalam PPG ini. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu sudah paham. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu di sini mengerjakan ya, mengerjakan semua ini, semua pelatihan ya Bapak Ibu ya. Nah, semua pelatihan yang ada di sini ya Bapak Ibu ya, di PSE ini, jadi Bapak Ibu semua sudah pelajari, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, akan seperti ini. Akan tercentang hijau semuanya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah mempelajari materinya, sudah mengisi latihan pemahaman, kemudian sudah mengisi cerita reflektif. Nah, ini semuanya akan tercentang hijau Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu di sini mempelajari modul di pelajaran sosial emosional ini dan juga Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua pembelajarannya, kemudian langkah selanjutnya itu Bapak Ibu di sini akan melakukan post test ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini post test seperti kita di sekolah Bapak Ibu ya, ada namanya ujian ya, post test ya, ataupun latihan akhir materi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini silahkan ya dipilih salah satu terlebih dahulu untuk post test ini. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu melakukan post test itu ada nilai nantinya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan latihan. Jika masih salah, Bapak Ibu bisa ulangi lagi, Bapak Ibu ya. Ini saya berikan contoh, Bapak Ibu. Nah, jadi saya pilih post test yang pertama ya. Nah, di sini ada 5 soal, Bapak Ibu ya. Ada 5 soal yang akan dikerjakan ya. Di sini ada 5 soal. Di sini ada keterangannya, Bapak Ibu ya. Hasil post test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman Anda. Kemudian di sini wajib jawab semua soal, tiap jawabannya punya bobot tersendiri. Kemudian soal didapat dikerjakan secara acak, kemudian setelah selesai klik kumpulkan. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja mengerjakan post testnya Bapak Ibu ya. Nah, ini post test yang harus Bapak Ibu kerjakan ya. Di sini ada 5 soal ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan baca soalnya, kemudian Bapak Ibu silahkan jawab ya. Nah, di sini ada 5 jawaban. Bapak Ibu silahkan jawab. Di sini ada 5 soal. Pastikan Bapak Ibu sudah menjawab semua 5 soal ini. Nah, ini saya contohkan ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah menjawab 5 soal, itu akan ada tanda centang hijau seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan klik cek ulang jawaban ya. Bapak Ibu klik cek ulang jawaban. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5 itu akan muncul soal dan juga jawaban yang sudah Bapak Ibu pilih ya. Kemudian Bapak Ibu di sini silahkan klik kumpulkan ya jika sudah benar ataupun sudah sesuai dengan ini Bapak Ibu, silahkan klik kumpulkan di sini. Nah, kemudian akan muncul hasil dari post test Bapak Ibu ya. Nah, ini ada di sini ada nilai Bapak Ibu ya. Ada nilai berarti di sini 18/25 ya untuk poin Bapak Ibu di sini untuk post test yang pertama. Nah, di sini nanti akan ada bobot nilai dan juga jawaban ya. Nanti di bawah di sini ada ininya. Nah, di sini Bapak Ibu jika kurang puas ya dengan nilai ini, Bapak Ibu dapat mengerjakan ulang ya, kerjakan ulang. Nah, apakah nilai ini nanti akan mempengaruhi Bapak Ibu pada saat ujian? Ini tidak Bapak Ibu ya. Jadi tidak mempengaruhi. Ini hanya sebagai latihan Bapak Ibu nanti mengikuti ujian ya. Jadi Bapak Ibu harus sering-sering berlatih dengan soal-soal seperti post test ini. Nah, di sini kita lihat ya di bawahnya, ini ada bobot nilai dari jawaban Bapak Ibu tadi ya. Nah, di sini ada bobot nilainya 5, 4, 3, 2.
dan juga 1. Berbagai macam dari jawaban yang sudah Bapak Ibu jawab dari beberapa soal ini. Nah, ini dari soal nomor 1 ya. Ini jawaban Bapak Ibu ada di bobotnya 5 Bapak Ibu ya. Ini ada juga bobotnya 4, 3, 2, 1. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mengerjakan post test, akan ada centang hijau Bapak Ibu ya. Nah, jadi akan ada centang hijau seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini akan ada centang hijau. Ketiganya Bapak Ibu ya. Kemudian ada nilai Bapak Ibu di sini. Nah, jadi ini ada nilai, kemudian di sini ada centang hijau yang sudah Bapak Ibu kerjakan, yaitu post test dari ketiganya ini. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mengerjakan post test ini, apa langkah selanjutnya yang Bapak Ibu harus lakukan? Nah, jadi setelah Bapak Ibu mengerjakan post test, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu di sini mengerjakan jurnal pembelajaran ya. Nah, jadi di paling bawah ini Bapak Ibu mengerjakan jurnal pembelajaran. Ini adalah tugas akhir dari setiap modul ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tugas akhirnya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini silahkan memilih jurnal. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan klik ya. Klik jurnal pembelajaranku di sini Bapak Ibu, klik pilih ya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan klik pilih. Kemudian Bapak Ibu di sini silahkan klik selanjutnya Bapak Ibu. Klik selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu akan diarahkan untuk cara pengerjaan jurnalnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada cara pengerjaan jurnalnya. Bapak Ibu bisa klik selengkapnya ya di sininya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan baca dan silahkan buat jurnal sesuai dengan arahan ataupun petunjuk dari kata-kata di sini Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu untuk diarahkan untuk apa saja yang akan nanti Bapak Ibu sertakan di dalam jurnal pembelajaran ya. Nah, kemudian silahkan klik mulai lengkapi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ketika klik mulai lengkapi Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu pastikan di sini dokumennya lengkap, kemudian pastikan ada laporan umpan balik dan juga maksimal di sini 10 MB untuk format PDF. Untuk pembuatan jurnal di sini Bapak Ibu silahkan ya kunjungi channel YouTube dari Pak Guru Wali. Kemudian Bapak Ibu silahkan di sini pilih playlist ya. Kemudian Bapak Ibu di sini silahkan pilih playlist yang jurnal PPG ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih beberapa contoh dari jurnal pembelajaran yang sudah pernah saya share ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa Bapak Ibu nonton dan juga bisa Bapak Ibu jadikan referensi. Nah, kita kembali lagi ke lembar pengisian jurnal ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu silahkan upload filenya. Kemudian di sini Bapak Ibu silahkan tambahkan judulnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan tambahkan judulnya di sini. Kemudian Bapak Ibu silahkan isi ya dari ketiga deskripsi ini Bapak Ibu. Nah, jadi dari ketiga deskripsi ini Bapak Ibu silahkan isi di dalam kotak ini. Nah, kemudian di bagian bawah juga sama Bapak Ibu. Di bagian refleksi ini ada 4 ya poin yang harus Bapak Ibu isi. Kemudian Bapak Ibu silahkan isi di dalam kotak ini. Kemudian Bapak Ibu silahkan centang kedua ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan di sini jurnal ini adalah milik pribadi Bapak Ibu ya, bukan dari hasil meniru atau juga menjiplak karya orang lain. Nah, jadi setelah itu, setelah selesai Bapak Ibu bisa langsung klik kumpulkan ya, kumpulkan jurnal. Ini langsung saja kita klik kumpulkan. Nah, pada saat Bapak Ibu klik kumpulkan, ini ada keterangan ya. Nah, jurnal yang sudah dikumpulkan tidak dapat diganti ya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak dapat mengganti sampai dengan proses validasinya selesai. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan klik kumpulkan. Nah, kemudian Bapak Ibu akan kembali ke halaman awal dari sertifikasi pendidik. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, akan muncul seperti ini ya, menunggu hasil validasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk jurnal Bapak Ibu dicek dulu oleh sistem ya, apakah nanti eh, lolos validasi atau butuh perbaikan Bapak Ibu ya. Nah, jika lolos validasi, Bapak Ibu akan langsung lanjut ke modul yang selanjutnya. Namun jika Bapak Ibu nanti perlu perbaikan, nanti Bapak Ibu silahkan perbaiki dan juga kumpulkan ulang untuk jurnal pembelajarannya.
Nah, kemudian Bapak Ibu untuk modul selanjutnya, modul yang ini ya, ini juga sama Bapak Ibu untuk pembelajarannya seperti di atas. Bapak Ibu silahkan kerjakan sesuai dengan urutan sampai dengan jurnal pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu saya berikan contoh ya untuk jurnal yang butuh perbaikan ya, perbaiki jurnal pembelajaran. Nah, yang ini sudah selesai ya, berarti jurnalnya tidak ada masalah Bapak Ibu dan juga sudah diterima. Nah, untuk yang perbaikan jurnal, ini saya berikan contohnya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada keterangannya. Alasan kenapa jurnal Bapak Ibu untuk disuruh perbaiki. Nah, kita klik di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ada saran perbaikannya ya. Nah, nanti di sini akan ada keterangannya. Misal di sini belum ada dokumentasi maupun umpan balik dari kegiatan. Nah, ini nanti silahkan ditambahkan dari saran yang sudah diberikan ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan klik perbaiki jurnal di sini Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh dari ketiga modul yang sudah tervalidasi jurnal pembelajarannya ya. Nah, ini ada ketiga modul ini sudah tervalidasi ya. Nah, jadi setelah Bapak Ibu tervalidasi semuanya ini, berarti pembelajaran Bapak Ibu sudah selesai ya di sertifikasi pendidik. Nah, jadi langkah selanjutnya harus apa Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu langkah selanjutnya itu harus menunggu jadwal untuk pendaftaran ujian UKP PPG. Nah, ini di bagian bawah ya, Bapak Ibu. Nanti akan ada UKP PPG ya di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan ketiga modul ini, maka akan terbit daftar UKP PPG di sini berwarna biru Bapak Ibu ya. Kemudian di bawahnya di sini ada tryout juga Bapak Ibu. Nah, jadi tryout ini Bapak Ibu silahkan ikuti ya Bapak Ibu ya. Karena sangat penting untuk tryout ini karena nanti pada saat ujian soalnya itu hampir-hampir mirip dengan yang akan keluar di tryout Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus sering-sering untuk mengikuti tryout ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu silahkan tunggu untuk jadwal pendaftaran UKP PPG-nya. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik daftar UKP PPG ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk alur pembelajaran modul di menu sertifikasi pendidik untuk PPG tahun 2025. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like pada video ini jika Bapak Ibu menyukai video ini. Dan juga silahkan berikan komentar yang membangun. Dan juga Bapak Ibu silahkan share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.